Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu syururi anfusina wa min sayyiati may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan hati, keistiqomahan dan juga kasih sayang beserta taufik Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi dunia ini. Pada hari ini hari Senin 23 Rabiul Awal atau tanggal 9 November 2020, langsung kita kajian dari Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadith Oku Timur, tepatnya Martapura. Alhamdulillah kita bisa mengadakan kajian meskipun jarak menghalangi kita, tapi alhamdulillah dengan adanya media yang mempermudah kita untuk berdakwah, menyampaikan materi, menyampaikan ilmu. Ini juga seharusnya membuat kita semangat untuk terus belajar dan belajar. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirsa Roja Darussalam Palembang, juga Kunci Kebaikan TV yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita melanjutkan kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis tentang pendidikan dan manhaj. 40 hadis tentang pendidikan dan manhaj. Manhaj itu cara memahami ilmu dan mengamalkannya. Baik, kita sudah masuki buku ini dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Sadahan, Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadahan, dan buku ini berisi 40 hadis dan beliau juga menjelaskan dengan ringkas di dalam bukunya ini Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, sedikit syarah. Oleh karena itu ya kita membutuhkan tambahan dari penjelasan buku ini. Jadi buku ini insyaallah ya saya katakan selain Arba'in Nawawiyah, maka buku ini sangat bagus untuk dipelajari oleh para penuntut ilmu dan juga berisi tentang adab-adab bagaimana mendidik, begitu pula adab-adab sebagai dai, begitu pula adab-adab dalam bermuamalah dengan mengambil contoh dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan al-haditsus sadisa asyara. Hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah yang Maha Tinggi meridai keduanya. Anahu qol, bahwasanya dia berkata, ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, hadithni bihadithin waj'alhu mujaza. Wahai Rasulullah, kata laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku sebuah hadis
waj'alhu mujazan, dan jadikanlah dia ringkas, pendek atau ringkas, maksudnya jangan panjang. Qala, maka faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, shalli salata muwaddi', salatlah kamu seperti salatnya orang yang akan berpisah selamanya. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, yaitu seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in kunta la tarahu fa innahu yarak, apabila engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah melihatmu. Wai'as mimma fi aidin nas, dan wai'as berputus asalah, mimma fi aidin nas, dari apa-apa yang ada di tangan-tangan manusia. Maksudnya jangan kamu harapkan apa yang ada di tangan-tangan manusia. Ta'ish ghaniyan, maka kamu akan hidup sebagai orang kaya. Maka kamu akan hidup sebagai orang yang kaya. Wa iyyaka wa ma yu'tadzaru minhu, dan jauhilah olehmu hal-hal yang nanti minta maaf darinya. Nanti kamu ya minta maaf darinya. Taib. Kita jelaskan ya ikhwan satu persatu hadis ini, dan kita jelaskan potongan-potongan dulu. An Ibnu Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar namanya adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dikatakan radhiyallahu taala anhuma, huma menunjukkan dua, maksudnya adalah Abdullah dan bapaknya yaitu Umar bin Al-Khattab. Dia berkata, dan ini termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, atarojulun an-Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki ya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, hadithni bihadithin, ya sampaikanlah kepadaku sebuah hadis, waj'alhu mujazan, dan jadikanlah dia hadis yang ringkas. Nah, ini menunjukkan bahwa orang ini tidak ingin ya disampaikan perkataan yang panjang, tapi minta nasihat yang ringkas. Oleh karena itu ya ikhwan, kita mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita di sini melihat bahwa sahabat Nabi ini meminta nasihat yang ringkas. Dan itu biasa di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berbagai macam tipe manusia. Ya, ada yang sangat sibuk juga ada yang hanya bisa menerima pelajaran yang ringan-ringan, dan ada juga yang inginnya simpel dan mudah dipahami. Seperti itulah manusia. Sampai sekarang pun kita mendapatkan berbagai macam jenis manusia yang seperti itu. Ya, seperti itu. Oleh karena itu ya ikhwan, kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan, kepada siapa kita berbicara, sehingga kita menyesuaikan apa yang kita katakan. Maka berkatalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan 3 nasihat atau 3 wasiat kepada orang ini. Dan tentu saja wasiat ini bukanlah wasiat sembarangan, keluar dari lidahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berucap kecuali dengan wahyu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah dia berucap dengan hawa nafsunya, in yuha, dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wasiat yang pertama, sholli salata muwaddi'. Sholli salata
muwaddi'. Salatlah kamu seperti salat ya orang yang berpamitan. Berpamitan untuk selamanya. Ya, salatlah kamu seperti orang yang akan berpamitan untuk pergi selamanya. Ka'annaka tarahu, seolah-olah. Fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Maka sungguhnya dia melihatmu. Nah, di sini kita bisa melihat ayyuhal ikhwan, nasihat yang pertama adalah perintah untuk salat ya agar benar-benar khusyuk dan memperhatikan salat kita sebagaimana orang yang akan meninggalkan dunia ini. Ya, dan ini adalah salat yang terakhir, salat yang terakhir. Jika seseorang menganggap yang dilakukan sekarang adalah salat yang terakhir, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan hal keadaan manusia ketika dia khusyuk di dalam salatnya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in kunta la tarahu, apabila engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sungguhnya dia melihatmu. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba dalam beribadah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan, sehingga tidak ada gerak-geriknya perkataan lisan dan hatinya, begitu pula perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampaknya, itu kecuali Allah Subhanahu wa taala muraqib. Ya, Allah lah yang mengawasi hal tersebut, dan Allah yang Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian wasiat yang kedua adalah wai'as mimma fi aidin nas, ta'ish ghaniyan, dan putus asalah. Maksudnya apa? Janganlah kamu berharap terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Ta'ish ghaniyan, engkau akan hidup dengan kaya. Engkau akan hidup dengan kaya. Nah, di wasiat yang kedua ini Nabi SAW menyuruh kita untuk tidak usah mengharapkan harta atau kekayaan atau yang dimiliki oleh orang lain, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Biarkan saja. Ya, maksudnya adalah qanaah. Rasakanlah cukup di dalam hati kita. Rasakanlah cukup, merasa selalu cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kata Rasulullah SAW, ta'ish ghaniyan, maka kamu akan hidup kaya. Kemudian wa iyyaka wa ma yu'tadzar minhu, dan jauhilah oleh kamu apa yang nanti akan diminta maaf darinya. Kalau kita kumpulkan beberapa lafaz hadis ya ayyuhal ikhwan, ayyuhal akhwat, saudara-saudari sekalian, maka di sini berkaitan dengan perkataan manusia. Dalam lafaz yang lain, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah engkau berbicara dengan suatu perkataan yang nanti engkau minta maaf besok gara-gara perkataan tersebut, akibat dari perkataan tersebut. Jadi jangan kamu berbicara. Jadi si Nabi SAW mengajarkan kepada orang ini agar menjaga perkataannya. Jangan sampai ketika berkata sesuatu, entah itu mencela atau berbuat zalim dengan lisan, atau berkata sesuatu yang menyakitkan hati, atau menyebut-nyebut pemberian, atau bahkan perkataan-perkataan kufur, ta'tadhiru minhu ghadan, engkau minta maaf dengannya, mengharapkan ada uzur dari perkataan tersebut, baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 poin ini ayyuhal ikhwan yang kita bahas, ya, bagaimana salat benar-benar khusyuk, ya, seperti orang yang akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Yang kedua adalah bagaimana zuhud, ya, bagaimana zuhud maksudnya tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain, biarkan saja, hidup dengan qanaah. Dan yang ketiga adalah hati-hati di dalam berbicara, hati-hati dalam berbicara. Nah, kita bahas satu persatu ayyuhal ikhwan, saudara-saudari sekalian, kita ambil faidah yang berkaitan dengan tarbiyah
pendidikan yang kita butuhkan, terutama untuk para guru, para pendidik, para da'i, para ustadz. Maka ini membutuhkan, begitu pula juru-juru dakwah, aktivis-aktivis dakwah. Ini sangat membutuhkan nasihat-nasihat, terutama dalam kumpulan hadis-hadis yang kita bahas di dalam buku ya Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj. Untuk yang pertama, wasiat yang pertama, sholli sholata muwaddi'. Salatlah kamu seperti orang yang akan berpisah, yang akan berpisah selama-lamanya. Nah, di sini ayyuhal ikhwan, ketika seseorang akan berpisah, ya, tentu dia akan merasakan kesedihan yang luar biasa, dan dia akan melakukan hal-hal yang katakanlah membahagiakan orang-orang yang ditinggal, membahagiakan orang-orang yang ditinggal olehnya. Sehingga orang yang ingin meninggalkan suatu tempat, maka dia berusaha untuk menimbulkan kesan yang baik, ya, bukan malah menimbulkan kesan yang buruk. Taib. Nah, di sini kita lihat ayyuhal ikhwan, kalau seseorang akan habis ajalnya dan tidak memiliki kesempatan untuk sholat lagi, maka bagaimana kira-kira sholatnya? Sholatnya akan menjadi khusyuk. Sholatnya akan benar-benar mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti seorang yang akan dieksekusi. Sebagaimana kita dengar di berita-berita, ada orang pada tanggal sekian, jam sekian, insya Allah akan eksekusi, penembakan fulan bin fulan, misalkan gembong narkoba. Kita lihat subhanallah, ada yang bertaubat. Kita lihat hari-harinya dipenuhi dengan Al-Quran, pakaiannya dipenuhi dengan pakaian orang-orang yang dia memakai pakaian orang yang saleh. Kemudian memanjangkan jenggotnya, merapikan tubuhnya, mengharumkan dirinya, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salatnya khusyuk, minta maaf kepada orang-orang di sekitarnya, berbuat baik kepada orang-orang yang akan ditinggalnya, meninggalkan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk dunia dan juga akhiratnya. Dilakukan, dia siap ketika dia tahu bahwa ajalnya akan sampai segini dan tidak bisa dinegosiasi lagi. Akhirnya apa? Dia sholat. Ketika dia sholat, dia manfaatkan benar-benar sholatnya itu adalah sholat yang khusyuk. Apalagi ketika hari terakhir, misalkan sholat subuh, dia dieksekusi jam 9 atau jam 10. Maka sholat subuhnya itu bagaimana? Sholat subuhnya menjadi sholat yang terakhir, karena dia tahu bahwa insya Allah sebentar lagi akan ada eksekusinya dirinya. Dia akan mati sebentar lagi. Maka kira-kira bagaimana sholat orang yang sholat subuhnya, sholat subuh terakhir? Maka otomatis tetesan air mata, pengharapan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amalan-amalan yang telah dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan. Maka kita lihat bahkan orang yang seperti ini, ya, pasti meneteskan air mata, pengharapan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didapatkan di salat-salatnya yang lain. Nah, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau salat itu bayangkanlah seperti itu. Ini adalah salat yang terakhir. Ini adalah salat yang terakhir. Sebagaimana kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah di dunia engkau sebagai orang yang gharib, yang asing, aw abiru sabil, atau sekedar singgah saja dalam perjalanan. Atau kata Nabi SAW, wa'uddu anfusakum ma'al mauta, atau kama qala, perhitungkanlah diri-diri kalian atau anggaplah kalian bersama orang-orang yang mati. Bersama orang-orang yang mati. Maksudnya apa?
ketika kalian merasa sebentar lagi akan meninggal, maka kalian akan memperbagus amalan-amalan kalian dan benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya ikhwan, nasihat Abdullah bin Umar juga dalam hadis, dalam satu athar, idza asbahta la tantaziril masa. Jika engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menantikan datangnya waktu sore. Wa idza amsayta fala tantaziril masa. Dan jika engkau berada di waktu sore, maka jangan tunggu datangnya pagi hari. Kenapa? Maksudnya apa? Belum tentu engkau hidup. Apalagi di zaman sekarang, ayyuhal ikhwan. Di zaman sekarang, ya, potensi untuk mati itu bisa dikatakan lebih besar daripada zaman dahulu. Kalau dahulu pernah kita dengar orang tabrak onta gitu, meninggal tabrakan onta dengan onta. Kalaupun ada sangat jarang. Tapi kalau sekarang motor dengan motor kerap kita dengar beritanya. Begitu pula senjata-senjata untuk membunuh orang. Begitu pula banyaknya sekarang tanah-tanah longsor, banjir, dan sebagainya, gempa bumi yang berkali-kali terjadi, dan tanah yang ditenggelamkan. Ini kita katakan kemungkinan untuk mati itu sangat besar sekali. Bahkan seorang pun bisa wafat dengan penyakit jantung. Orang sebutnya sakit jantungan ya, langsung. Atau misalkan angin duduk kalau bahasa kita. Orang di sini angin duduk yang mati seketika. Dan itu kita dapatkan berbagai macam orang yang ya seketika meninggal. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengajarkan kepada orang yang bertanya ini agar ketika dia sholat, anggaplah ini sebagai sholat yang terakhir. Maka insya Allah dengan demikian dia bisa mencapai kekhusyuan. Kemudian Nabi SAW sebutkan ciri-ciri orang yang sholat muaddi', sholat yang akan berpisah tersebut. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi seolah-olah benar-benar itu melihat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ada. Ya, menyaksikan dirinya dan Allah berada di atasnya, berada di hadapannya, sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau tidak sanggup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in kunta la tarah, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka bayangkan engkau dilihat oleh Allah. Jadi seorang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam salatnya contohnya, ketika dia salat, apakah dia akan main-main kotoran kuku, ataukah dia bermain kumisnya atau jenggotnya, atau membenarkan pakaiannya? Jawabannya apa? Tidak. Kalau seorang diamati oleh Raja Al-Malik, ya, Raja, diraja, segala raja, diamati oleh yang memiliki kekuasaan, apakah pantas dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penampilan ugal-ugalan, penampilan buruk, banyak bergerak yang tidak khusyuk? Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Kemudian yang kedua, ayyuhal ikhwan, nasihat yang kedua tentang tidak perlu berharap dengan apa yang dimiliki manusia. Ini seperti perkataan Nabi SAW ketika beliau diminta, ditanya, dullani ala amalin, tunjukkanlah saya suatu amalan, idza amiltuhu, jika saya melakukannya, ahabbani Allah, maka Allah akan mencintaiku, wa ahabbani an-nas, dan juga manusia mencintaiku. Maka kata Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan-tangan manusia, maksudnya terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang-orang. Yuhibbakan nas, maka manusia akan mencintaimu. Nah, di sini ya ikhwan, kita mendapatkan pelajaran yang sangat besar. Bagus ini ya, ada ini sedikit, ada mangga misalkan lagi panen, minta ya, ada
datang dari safar minta oleh-oleh. Kemudian ada kelebihan misalkan panen udang minta bagian juga. Kemudian ada baju misalkan minta juga baju, ada jam lebih minta jam juga. Bahkan kendaraan lebih minta juga kendaraan. Subhanallah, atau minta harta, minta uang. Ketahuilah ayyuhal ikhwan, manusia ya kalau misalkan dia banyak berharap kepada orang lain, ujung-ujungnya adalah ya penyesalan. Adalah apa namanya? Dia akan kecewa, dia akan kecewa. Kalau seorang berharap kepada orang lain, maka ujung-ujungnya dia pasti kecewa. Tetapi kalau seorang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatullahi wasi'ah, maka kasih sayang Allah itu sungguh luas dan dia tidak akan pernah kecewa. Dan ini adalah termasuk bagian dari tawakal, husnul tawakal dan husnuzan billah, baiknya bergantung hanya kepada Allah dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwan, jadi penting kita ya memperhatikan bahwa kita sebagai orang yang hidup di masyarakat, maka kita penting mencari sebab-sebab agar dakwah kita diterima di masyarakat, ya, nasihat kita bisa diterima di masyarakat, yaitu salah satunya adalah dengan tidak suka meminta-minta dan juga tidak suka, termasuk di dalam tidak suka menghutang, ya, tidak suka berhutang, tidak suka terlalu begini, terlalu begitu dari apa yang dimiliki oleh orang-orang lain. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ta'ish ghaniyan, maka kamu akan hidup sebagai orang yang kaya. Maksudnya kekayaan di situ adalah kekayaan di dalam hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil 'arad. Bukanlah yang namanya kekayaan sesungguhnya itu dengan berbanyak-banyak barang. Walakinnal ghina ghina nafsi, tetapi yang dinamakan kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan di dalam hati. Subhanallah ayyuhal ikhwan, ini benar-benar kita dapatkan orang yang seperti ini. Walaupun dia sudah memiliki sekian triliun, saya katakan 1 triliunnya 1000 miliar ya. 1 triliun 1000 miliar, saya belum pernah uang yang paling saya banyak pegang dengan tunai itu paling 350 juta, itu pun uang orang gitu. Ini dia 1 triliun. Ya, 1 triliun. Lu gimana megangnya itu? Gimana banyaknya? 1 triliun. Masih merasa kurang. Kenapa? Bahkan anaknya suka ini, anaknya suka itu. Terus merasa dirinya kurang. Bahkan kalau mau beli baju kadang ya, beli sweater saya bilang 120 juta, beli jam 950 juta atau 1,2 M. Subhanallah. Kita katakan ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, ya, kalau orang tidak diberikan qanaah, yaitu qanaah itu rasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, ridho dan rela dengan semua apa yang Allah berikan, dan yang ketiga adalah bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi ada 3 hal dalam qanaah. Qanaah itu ya intinya kalau diterjemahkan dia tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah menerima semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan terima. Banyak atau sedikit terserah, Allah Subhanahu wa taala berikan berapa, dia terima pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada apa bahasa mangkal atau apa ya, tidak ada rasa tidak senang atau kenapa saya cuma dikasih segini oleh Allah, tidak, tapi menerima semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kedua adalah ridho dan rela, ya, rela, begini saya sudah rela, begini saja saya dapatkan gaji sebulan segini, atau misalkan gaji saya misalkan ada yang 900.000, kemudian saya bisa bisnis dengan begini-begini, penghasilan tambahannya adalah sekian 500.000, misalkan saya bisa hidup
Dengan segini alhamdulillah ini suatu nikmat, yang penting saya makan makanan yang halal, istri dan anak saya makankan makanan yang halal dan tidak bergantung pada manusia. Ridha dan rela. Kemudian yang ketiga dalam qanaah itu adalah apa? Bersyukur, mempergunakan segala kenikmatan yang dia dapatkan untuk apa? Untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti al-qanaah. Sebagaimana juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun qani'an, jadilah kamu orang yang qanaah. Jadilah kamu orang yang selalu merasa cukup, ya. Takun ya ashkaron nas, maka engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Ya, menjadi orang yang paling bersyukur. Kalau dalam wasiat yang kedua ini, dalam hadis kita ini, wa asmi ma fi aidin nas ta'ish ghaniyan, dan janganlah berharap dengan apa yang dimiliki oleh manusia maka kamu akan hidup kaya. Akan hidup apa kaya. Dan di sini subhanallah, benarlah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ingin kekayaan sesungguhnya maka carilah kekayaan dengan qanaah. Kekayaan dengan qanaah. Kalau kita amati Bapak Ibu sekalian ya, ketika man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal saleh, kata Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin wa untha, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah, yang baik, yang bahagia. Ulama tafsir, penafsiran mereka terfokus pada 3 makna. Yang dinamakan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia itu yang pertama adalah apa? Yang disebutkan dalam pembahasan kita ini, yaitu al-qanaah. Hidup dengan al-qanaah. Kemudian yang kedua adalah al-rizqu al-halal, mendapatkan rizki yang halal. Mendapatkan rezeki yang halal. Ketika seorang dapat sesuatu yang halal, maka hidupnya bahagia. Kemudian yang ketiga adalah al-amalus salih. Ya, kehidupannya dipenuhi dengan amalan saleh dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Inilah orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang thayyibah, yang baik, yang bahagia. Apabila dia melaksanakannya, maka dia akan bahagia. Dan alhamdulillah kalau kita lihat ayyuhal ikhwan, orang yang memiliki sifat qanaah dan dia tidak tamak. Bahasa kita tamak, kalau bahasa Arabnya tamak. Tamak atau bahasa Indonesia tamak terhadap dunia. Maka kita lihat alhamdulillah, orang yang qanaah itu adalah orang yang rajin mencari rezeki yang halal dan tidak mau mencari rezeki yang haram. Begitu pula orang yang qanaah, maka kita lihat hari-harinya tidak disibukkan dengan dunia, tetapi hari-harinya dipenuhi dengan amalan. Atau misalkan ketika dia tidak beramal, maka dia pikirkan umat. Atau misalkan dia membantu hal-hal, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Contohnya, dia tidak sanggup berceramah, tapi sanggup menggali sumur, dia gali sumur. Dia tidak sanggup mengajar, tapi dia sanggup untuk mengangkat-ngangkat, atau misalkan menyebarkan kebaikan, maka dia lakukan apa yang dia bisa atau mampu lakukan. Di sini hidupnya dipenuhi dengan seperti itu. Justru tidak dipenuhi dengan mencari dunia. Kalaupun dia mencari dunia, tujuannya tetap satu ayyuhal ikhwan, yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi ini semua berdampak ketika seorang sudah qanaah, merasa cukup, maka dia tidak akan menzalimi orang lain, tidak akan curang di dalam muamalah, dia tidak akan menipu orang lain, dia tidak akan mencari kesempatan dalam kesempitan orang lain. Tidak. Benar apa? Qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian ayyuhal ikhwan, nasihat yang ketiga, atau ada lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sebentar di sini
bagi yang ingin bertanya, silahkan ayol ikhwan, saudara pendengar bisa bertanya ke 0857 882 446 22 0857 882 446 kemudian 22. Di sini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, silahkan. Kita nanti insyaallah akan melihat pertanyaannya biiznillah taala. Saudara pendengar Roja Darussalam Palembang yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya ikhwan, wasiat yang ketiga, wa iyyaka wa ma yu'tadzaru minhu. Jauhilah olehmu dari hal-hal yang nanti akan diminta uzur darinya, atau engkau akan meminta uzur, meminta maaf, mencari-cari alasan darinya. Kita katakan dalam lafaz lain, Rasulullah SAW katakan, wala takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Dan janganlah engkau mengatakan suatu perkataan yang kamu nanti minta diberi uzur dari perkataan tersebut besok hari. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwan, harus kita berhati-hati di dalam berbicara. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik atau diam. Jadi hanya 2 pilihan orang muslim yang baik imannya, itu 2 saja, berkata baik atau diam. Diam atau berkata baik. Jadi di sini kita lihat orang-orang yang subhanallah dia terpengaruh dengan keimanannya dan juga amalan solehnya, maka akan terlihat dari bagaimana dia berbicara. Semakin berhati-hati dia berbicara. Kenapa? Karena dengan lidah ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Coba kita lihat kata Nabi SAW, man yadman lima baina lihyaihi wa fakhidaihi adman lahul jannah. Barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa yang bisa menjamin untukku menjaga apa yang ada di antara jenggot dan kumisnya, yaitu mulut, dan apa yang ada di antara 2 pahanya, yaitu kemaluan, adman lahu al-jannah, maka saya jamin dia masuk ke dalam surga. Dan inilah yang berat ayyuhal ikhwan. Seorang menjaga lisannya. Itu kalau mau berhijrah, maka berhijrahlah lisan. Ya, berhati-hati ketika berbicara, jangan sembarangan berbicara, menjaga lidah. Maka berkata Mu'adz, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi, apakah kita akan dihukum, diazab dengan apa yang kita berbicara dengannya. Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, ya celaka ibumu wahai Mu'adz, maksudnya sungguh buruk yang engkau katakan ya Mu'adz, atau salah yang engkau katakan ya Mu'adz. Hal yakubun nas ala fi nari ala wujuhim, bukankah manusia disungkurkan di dalam neraka di wajah-wajah mereka, au ala manakhirihim, atau hidung-hidung mereka, illa hasaid alsinatihim, kecuali karena apa? Karena hasil dari perkataan-perkataan mereka. Nah, di sini kita menunjukkan ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menjaga lisan, pentingnya menjaga lidah, agar kita tidak sembarangan berbicara. Kita hanya punya 2 pilihan, berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam, meskipun itu sangat sulit dan harus kita latih. Tetapi ayyuhal ikhwan, kalau sebenarnya kita lakukan kiat-kiat Nabi SAW ini, yaitu salat dengan khusyuk seperti orang yang salat yang terakhir dan akan meninggal, kemudian kita tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia, dan kita hidup qanaah, merasa selalu cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka
ya dalam perkataan pun mudah untuk apa? Untuk berkata baik dan juga diam. Mudah untuk diam dan berkata baik. Dan kita katakan ayolah ikhwan, kalau berkata diam berarti kita, kalau ada orang yang baru kita kenal, berarti kita diam aja. Ya, kita lihat ayolah ikhwan, bagaimana akhlak yang mulia di suatu daerah. Akhlak suatu mulia misalkan di Indonesia. Kalau di Indonesia, kita akhlak yang mulia di kita adalah apa? Menegur orang yang berada di samping kita. Kita ajak berbicara dari mana, bagaimana kabarnya, siapa namanya atau apa. Kita tanyakan tentang mereka atau hal-hal umum tentang diri mereka. Maka di situ membuka. Nah, tapi perlu kita ingat juga bahwasanya di daerah lain belum tentu bisa berlaku dengan demikian ya. Seperti saya baru tahu kalau misalkan seperti di Rusia, kemudian di sebagian wilayah lagi, kalau misalkan kita negur, kemudian kita sok kenal gitu ya, justru malah jelek. Itu adalah akhlak yang tidak baik di sana. Oleh karena itu kita harus menyesuaikan diri. Bagaimana cara menyapa di Afrika, bagaimana cara menyapa di Saudi Arabia. Maka kita sesuaikan kebiasaan yang katakanlah selama itu tidak melanggar syariat. Allah alam bisawab. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di sini kita lihat bahwasanya kalau kita perhatikan tentang adab berbicara, begitu pula bagaimana kita tidak perlu merasakan butuh dengan harta orang lain. Maka di dalam dakwah ini sangat-sangat dipentingkan. Sangat-sangat penting. Saya beri contoh, ada dakwah hancur karena misalkan dakwah hancur karena ada dai yang suka menghutang dan tidak bayar. Dia mengutang sekian puluh juta, bahkan sampai ratusan juta, tapi ternyata dia tidak membayar. Akhirnya orang-orang tidak percaya lagi pada dia. Atau misalkan ketika dia mengumpulkan harta, buka donasi pakai rekening pribadi, tidak ada laporannya, orang curiga. Orang mencurigainya. Dan ternyata benar digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, kita katakan ayolah ikhwan, kalau seorang benar-benar tidak membutuhkan harta manusia, maka tidak akan membutuhkan hal-hal yang seperti itu. Penipuan-penipuan atau kezaliman-kezaliman, maka tidak akan dibutuhkan. Begitu pula ayolah ikhwan, kita katakan di dalam berdakwah, maka kita sangat penting meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berbicara orang senang mendengarnya. Bahkan orang-orang kafir di hadapan Nabi SAW saja mereka itu apa? Mereka itu marah sangar, tapi sebenarnya di kegelapan malam mereka berusaha mencuri dengar apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dari keindahan perbuatan beliau. Walaupun mereka secara kalau di depan orang maka menampakkan kebencian yang sangat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita lihat ayolah ikhwan, Nabi Muhammad SAW kalau kita baca tarikh, baca sejarah, tidak pernah dicela tentang akhlak beliau. Tidak pernah dicela tentang akhlaknya Nabi SAW dari orang-orang kafir. Ya, dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena tidak ada celah untuk mencela Nabi SAW pada akhlak dan adab beliau. Ya, ini menunjukkan adab yang luar biasa pada diri Nabi SAW yang patut kita tiru. Kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita buka pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa melayangkan soalnya melalui WA atau SMS ke 08 57 882 446 22 0857 882 446 22. Ada pertanyaan dari hamba Allah Prabu Muli. Teman saya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam.
teman saya sudah menikah kurang lebih 2 tahun, belum dikaruniai seorang anak. Tolong minta solusinya. Jahit. Yang pertama ya ikhwan, kita perlu sadari bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang tidak punya anak. Ada yang bertahun-tahun baru punya anak. Bahkan seperti Nabi Ibrahim alaihi salam baru punya anak di umur berapa? Ada yang meriwayatkan 85 tahun. Ya, intinya usianya lebih dari 70 tahun baru memiliki anak. Penantian yang luar biasa dari seorang nabi untuk memiliki anak yang bernama Ismail. Kemudian setelah itu ini ibunya Hajar, kemudian yang dari Sarah itu anaknya bernama siapa? Bernama Ishak. Nah, di sini penantian ini luar biasa lamanya. Kalau baru 2 tahun, ini penantian yang katakanlah masih ringan. Masih ringan, seorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca doa-doa yang disyariatkan. Ya, baik. Jadi ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak dikarunia anak sama sekali, maka tidak perlu murka, tidak perlu marah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'izamal jaza ma'izamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan atau pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Ya, soalnya fa inna rajula yubtala bihasab dinihi. Sungguh seorang itu akan diuji sesuai kadar keberagamaannya. Jika dia kuat, maka diberi ujian yang lebih kuat. Jika dia imannya tipis, maka juga diuji dengan hal yang ringan. Wa yubtala rajul ala hasabi dinih. Maka seorang itu diuji sesuai kadar agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-50, 49 dan 50, lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit-langit dan bumi, ya khluqu ma yasha. Allah menciptakan apa-apa yang Allah kehendaki, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah mengkaruniai kepada orang-orang anak-anak wanita, wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan mengkaruniai pula anak-anak laki-laki, au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, ya, dan Allah menikahkan di antara mereka antara yang laki-laki dan perempuan, wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah menjadikan orang-orang yang dikehendakinya sebagai orang yang aqim, orang yang mandul, tidak punya anak. Innahu alimun qadir, sungguhnya dia itu Allah itu maha alim, maha mengetahui dan maha menguasai, mengatur. Nah, di sini kita bisa melihat ayolah ikhwan bahwa semuanya, ya, yang mandul kemudian yang tidak mandul, itu semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya harus menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian ayolah ikhwan, dan tidak ada salahnya kalau seorang ingin berharap anak. Seperti Nabi Zakaria, ketika beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak, Allah Subhanahu wa taala Nabi Zakaria meminta anak. Hunalika da'a Zakaria rabbah, di dalam surat Ali Imran ayat ke-38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya,
wahai Rabbku, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau adalah yang maha mendengar doa. Silakan kalau mau baca doa-doa seperti ini, yaitu doa Nabi Zakaria di dalam Al-Quran. Begitu pula di dalam surat Maryam, ya, dalam surat Maryam, awal surat Maryam itu juga bisa dibaca doa-doa seperti itu. Kalaupun yang jelas ayyuhal ikhwan, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan pada seorang mukmin, pada seorang pasangan, maka itulah yang terbaik untuknya. Ada seorang yang ya mungkin ada beberapa hal yang belum siap dilakukan oleh seseorang. Ya, kenapa dia tidak punya anak? Maka dia yang pertama banyak beristighfar, ya, banyak juga beristighfar, kemudian menghidupkan malam, banyak bersedekah, menjauhi perbuatan maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki, memberikan anak yang soleh, memberikan keturunan-keturunan yang baik. Ya, walaupun kita katakan memang memiliki anak itu adalah suatu kebahagiaan, di mana buah dari cinta dari sepasang insan, sepasang manusia, ya, laki-laki dan perempuan, ini membuahkan sebuah hasil, yaitu buah dari cintanya, yaitu anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Oleh karena itu tetap bersyukur apapun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepadanya. Kalaupun ya akim, kalaupun ditakdirkan sebagai orang yang akim, maka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz mau tanya, ana baru bertobat, dulu punya masa lalu yang kelam, apa yang harus dilakukan? Jahid, ini pertanyaan berikutnya dari saudara Muji, ya, Mujiono, entah dari mana ini. Taib, saya punya masa lalu kelam, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama bertobat. Bertobat itu ya setiap hari. Jadi namanya bertobat itu bukan hanya sekali ketika berhijrah, tidak. Tetapi terus bertobat itu terus. Ketika melakukan perbuatan maksiat terus bertobat, kembali lagi bertobat, kembali lagi bertobat, kembali lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh seorang. Kemudian secara ringkas ayyuhal ikhwan, ketika seorang ingin bertobat, ada beberapa hal yang menjadi tips untuk bisa bertobat. Yang pertama, jauhi dulu segala macam kesyirikan, seperti jimat-jimat, sihir, pegangan-pegangan, tenaga dalam, kemudian ketergantungan kepada suatu benda atau kuburan atau yang lainnya, atau roh-roh. Maka semuanya berlepas dari seluruh itu, atau puyang atau semisalnya, maka berlepas dulu dari berbagai macam kesyirikan, berbagai macam pegangan, berbagai macam jimat, berbagai macam tenaga dalam, dan berbagai macam yang lain. Maka berlepas dulu dari itu, ya. Dan lawannya adalah bertauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dilakukan ayyuhal ikhwan adalah apa? Jujur. Lawan dari jujur adalah dusta. Jadi ketika seorang ingin bertobat, yang kedua adalah menjauhi sifat kiber, menjauhi sifat sombong. Yang dilakukan seorang adalah menjauhi sifat sombong dari dalam dirinya. Kita lihat bagaimana syaitan, dosa pertama yang dilakukan oleh iblis adalah dia sombong. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi ternyata dia tidak mau. Kenapa? Dia merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Inilah yang namanya sombong, merasa lebih baik. Merasa lebih baik, bahaya sekali. Ini menghancurkan iblis laknatullah alaih. Sehingga seperti itu. Sehingga ayo ikhwan, kita bisa lihat orang yang ingin mendapatkan kedudukan mulia di dunia dan di akhirat, memperbaiki amalannya, maka buang dulu sifat sombong dalam dirinya. Buang dulu sifat merasa lebih. Saya punya kemampuan ini, saya bisa nukang, saya bisa ngetam, orang lain itu kalah. Saya bisa ngelas, orang lain kalah. Saya bisa bisa naik motor dengan kecepatan 200 km per jam, orang lain itu paling hanya 150. Ya, merasa lebih dari yang lain. Atau misalkan bisa nukang, memiliki keahlian tukang, masang bata langsung 3, cepat gitu ya. Atau dalam
memasang ini memasang itu begitu cepat karena kalian dapatkan dari pengalaman, akhirnya dia merendahkan orang lain, maka ini sombong, sombong dan sombong. Dibuang dulu sifat sombong. Oleh karena itu lawannya adalah tawadhu, yaitu merasa rendah hati, tidak suka menampakkan dan tidak merendahkan orang lain, ya. Kemudian ayolah ikhwan, tidak merasa lebih dari orang lain, maka seperti ini bisa membinasakan. Kemudian yang selanjutnya adalah jujur. Lawan dari jujur adalah dusta. Tinggalkan, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Ya, begitu pula dusta. Dusta itu akan mengantarkan kepada perbuatan buruk, dan perbuatan buruk ini mengantarkan kepada neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, selanjutnya ya tadi dusta, kemudian bersedekah. Orang yang ingin mengerjakan amalan-amalan soleh, maka awalnya dengan bersedekah rutin. Bersedekah itu bukan hanya satu kali, tapi bersedekah itu rutin. Ya, jangan dilihat dari banyaknya, tapi dilihat dari rutinitas bersedekah. Kalau seorang sudah bisa bersedekah, merelakan hartanya, maka dia akan melepaskan kecintaan dunia dalam dirinya, sehingga dia sangat mudah bersedekah, sangat mudah membantu orang lain. Sehingga dengan demikian ketika dia melepaskan cinta dunia dalam dirinya, maka digantikan dengan cinta akhirat. Cinta akhirat inilah yang akan membimbing seseorang untuk terus beramal soleh. Sebagaimana dusta dan kibar ini akan terus membimbing seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Kemudian yang selanjutnya, belajar. Orang yang mau bertobat harus mempelajari agama Islam, mempelajari mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib dan mana yang haram. Dia mempelajari hal-hal yang wajib aini, yang wajib secara perorangan, dia harus tahu hukumnya. Maka dia harus mengetahuinya, sehingga apa? Dia bisa mengamalkannya. Kemudian yang terakhir sebagai bentuk nasihat untuk bertobat, yaitu apa? Fokuskan dulu, kerjakan kewajiban-kewajiban, kemudian fokuskan juga untuk meninggalkan yang haram. Fokuskan ini dulu, kerjakan kewajiban, tinggalkan yang haram. Nanti kalau sudah terbiasa seluruh kewajiban dikerjakan, seluruh maksiat juga ditinggalkan, maka baru dia menambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Ada pertanyaan lagi dari Pak Mujiono juga. Saya dulu punya pegangan jimat. Gimana yang saya lakukan? Buang. Jimatnya dibuang. Apakah saya harus diruqyah? Ruqyah diri sendiri saja. Ruqyah diri sendiri. Bacakan Al-Fatihah berulang kali. Qul huwallahu ahad berulang kali. Qul a'udzu falaq berulang kali. Qul a'udzu birabbin nas berulang kali. Bacakan ayat kursi berulang kali. Dan kalau masih ada, bacakan surat Al-Baqarah secara penuh. Dan niatkan untuk meruqyah diri sendiri. Masya Allah. Di sini ada akhwat dari Palembang. Akhwat dari Palembang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dilamar ikhwan yang belum mengenal sunnah. Saya tidak tahu bagaimana kesehariannya dan cara beragamanya. Namun pekerjaannya sudah mantap. Apa yang harus saya lakukan? Keluarga saya menyerahkan keputusan kepada saya. Allah alam bisawab. Jika dia adalah seorang laki-laki dan dia belum mengenal sunnah, maka jangan menikah dengannya, karena wanita itu lemah dan mudah dipengaruhi. Oleh karena itu, seorang wanita membutuhkan seorang imam yang sudah mengenal sunnah, yang bisa membimbing dia berakhlak mulia, yang tidak perlu kita khawatirkan masalah ibadahnya, kesendiriannya, tidak perlu kita khawatirkan. Ini yang kita cari. Meskipun dia belum mapan, pilihlah orang karena agamanya, jangan karena hartanya atau penampilannya, tidak. Tetapi pilihlah dia karena dia itu adalah ahli sunnah. Oleh karena itu kita katakan tidak boleh menikahi wanita, tidak boleh menikahi laki-laki yang bukan ahli sunnah. Alhamdulillah banyak sebenarnya ikhwan-ikhwan yang qadarullah memang kurang harta, tapi dia adalah orang-orang yang saleh,
maka biidznillah ta'ala hidup ya seperti pembahasan kita tadi, cukup, merasa cukup, maka justru kita akan menjadi kaya. Kita merasa selalu kaya. Alhamdulillah Allah berikan saya ini, alhamdulillah Allah berikan saya ini, alhamdulillah Allah berikan saya ini. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi SAW juga mengatakan, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Barang siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka dia tidak akan mensyukuri sesuatu yang banyak. Baik, demikian ya. Jadi pilih laki-laki yang lain. Bismillah, izin bertanya, ana suka pada seorang ikhwan yang sudah berumah tangga dan dia ingin menikah dengan saya. Namun orang tua saya tidak mengizinkan karena alasan sudah beristri. Ikhwan ini baik agamanya dan bertanggung jawab. Tolong nasihatnya Ustadz agar orang tua saya mendengarkan saran. Allah alam bisawab ayol ikhwan, dan juga mungkin orang tuanya juga mendengarkan. Jadi di sini permasalahan seperti ini ya, ini berbeda jawaban antara seorang dengan orang lain. Berbeda jawaban antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ya, intinya kembali kepada kepribadian siapakah ikhwan tersebut, laki-laki yang ingin meminang, yang ingin melamar tersebut. Apabila kita mendapatkan dia ini orang yang soleh, kemudian dia bertanggung jawab, kemudian dia insya Allah bisa adil. Kita lihat dari bagaimana dia bekerja, bagaimana dia bekerja dengan tim, ya. Kemudian kita lihat tetangganya juga bagaimana. Ini kita lihat dulu, dicek dulu ya laki-laki ini. Jika dia benar, alhamdulillah dia itu adalah orang yang nadir, itu orang yang sangat jarang gitu ya, sangat jarang di daerah saudari misalkan, sulit mencari orang seperti itu, dan dia terkenal dengan kesolehannya dan akhlak mulianya. Begitu pula tanggung jawabnya, maka saya katakan ya terima, biidznillah ta'ala, terima, dan ini juga membantu ikhwan tersebut untuk menundukkan pandangannya ya. Tapi kita juga harus melihat bahwa laki-laki ini adalah orang-orang yang akan bertanggung jawab, kemudian dia akan apa? Bukan malah menghancurkan rumah tangga dia yang telah dia bangun lama. Dan sebagai seorang wanita, kita tidak menjadi orang yang merusak rumah tangga mereka. Nah, seperti itu maka kita katakan ya silakan terima lamaran itu. Begitu pula orang tua, dia adalah orang yang sulit dicari karena kesolehan, tanggung jawabnya, maka terima saja lamaran tersebut biidznillah ta'ala. Ya, karena memang sulit zaman sekarang ini mencari orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, ya. Maka seperti itu. Adapun kalau misalkan laki-lakinya ini ya memang awalnya kelihatan baik, kelihatan bertanggung jawab, tapi ternyata setelah diteliti dia hanya mapan dalam segi keuangan, tapi ternyata dia ya sikapnya tidak baik kepada istri, kepada tetangga, kepada anak buahnya, kepada pembantunya. Atau ketika safar, tanyalah kepada orang-orang di sekitarnya, tanyalah juga kepada orang-orang yang pernah bersafar dengannya, siapakah siapakah dia sering bersama siapa saja, kesehariannya bersama siapa. Ya, misalkan kalau kesehariannya sukanya goes lagi, seperti ini bukanlah orang yang baik, karena goes itu sudah menjadi apa? Menjadi kerjaan dia, ya. Sukanya nanti goes terus. Atau lagi misalkan orang yang suka fitness, tiap hari fitness, sedangkan jarang pergi ke kajian, jarang menghadiri majelis ilmu, maka kita katakan seperti ini bukanlah orang yang baik ya. Kita lebih utamakan orang yang lain. Allah alam bisawab. Jadi saya lihat ya akhwat yang saudari yang bertanya lebih kepada siapakah orang yang akan meminang ini. Jika dia benar orang yang soleh, baik akhlaknya, maka dan bertanggung jawab, maka terima. Ya, kata Rasulullah SAW,
idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuh. Apabila datang kepada kalian seorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka fa ilam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, takun fil ardi fitnatun wa fasadun arid, maka akan terjadi di muka bumi ini fitnah, yaitu gejolak, wa fasadun arid, dan kerusakan yang meluas. Ini kita pernah melihat atau banyak kita dapatkan kasus orang-orang yang menolak orang yang soleh yang ingin meminang putrinya. Banyak sekali kasus yang terjadi setelah billahi min dzalik, dan kasus tersebut tidaklah baik. Ya, tapi kita lihat ya, teliti dengan baik siapakah laki-laki yang ingin melamar tersebut. Nak nanyo kan do. Nah, di sini bener dak kalau pas acara Maulid tuh roh Nabi hadir di acara. Karena banyak nian acara Maulid bulan ni, madai laju ajak manggil roh, apa roh gentayangan balik ke dunia. Terima kasih jawabannya Pak dari Palembang. Ya, yang pertama, ayuhal ikhwan, ayuhal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula para tabi'in, muridnya para sahabat, para tabi'ut tabi'in, yaitu murid-muridnya para sahabat, itu tidak ada kita dapatkan merayakan peringatan seperti ini. Dan diakui juga oleh para pemuka agama yang merayakannya, bahwa ini memang bukan dari para sahabat, bukan dari para tabi'in, bukan dari para tabi'ut tabi'in, tapi yang pertama kali dilaksanakan pada dinasti Fatimiyah di Mesir, yaitu dinasti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah yang kita sudah kenal kesesatan orang-orang Syiah. Mereka mengadakan itu sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita katakan, ayo kita ini mengikuti siapa ketika beragama? Apakah mengikuti Syiah atau mengikuti Nabi dan para sahabatnya, ataukah siapa? Taib. Kemudian ayo ikhwan, mengenai ruh gentayangan itu tidak ada. Ruh gentayangan, bahkan ruhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada di dalam alam barzakh, Berbeda kalau misalkan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi mungkin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa melihat saya di dalam mimpi, maka dia sungguh melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Sesungguhnya syaitan itu tidak bisa meniru aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa dalam mimpi bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada, ya, hal ini diriwayatkan dari sahabat-sahabat mulia, begitu pula ahli-ahli sunnah di zaman dahulu yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabatnya. Oleh karena itu mengenai ruh, jadi tidak bisa ruh itu gentayangan atau pergi ke sana ke sini, tidak, dia sudah berada di alam barzakh. Sudah berada di mana? Di alam barzakh. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup pertemuan kita malam hari ini. Dan di sini ada dua yang bertanya, ya kita katakan seperti itu. Jawabannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan, ya, para wanita yang ingin menikah untuk bisa mendapatkan lelaki-lelaki ahli sunnah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanggung jawab. Tapi perlu kita ingatkan, ayuhal akhwat, bahwa tidak semua, ya, ahli sunnah, ya, tidak semua ahli sunnah itu mapan, ya, tidak semua ahli sunnah itu mapan, dan juga tidak semua punya pekerjaan, Yang jelas apa, ya ikhwan, kita katakan yang penting adalah agama dan akhlaknya. Insya Allah kalau misalkan seorang itu beragama, maka dia tidak akan menghinakan istrinya. Kalau dia berakhlak, maka dia akan selalu memuliakan istrinya.
walaupun dia misalkan kurang cinta, kurang sayang, tapi tidak akan dihinakan, insya Allah. Oleh karena itu ya ikhwan, ya menikahlah dengan ya begitu pula para ikhwan, fazfar bidzatid din taribat yadak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikahlah dengan para wanita yang beragama, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.